Ke kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat yang kisahnya viral di media sosial. Polisi mengerahkan anjing pelacak untuk mengungkap kasus ini. Sementara sang kakak mengaku, sehari sebelum jasad adiknya ditemukan, ia sempat bermimpi bertemu sang adik. Halo semua, selamat datang di segmen Ruang Investigasi. Kali ini aku nggak bakal membawakan cerita atau pengalaman horor dari teman sudut kamar, tetapi aku ingin membawakan sebuah kasus yang sedang ramai. Tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa berbelasungkawa kepada korban dan keluarga korban yang ditinggalkan, aku ingin membawakan kasus pembunuhan seorang gadis berusia 18 tahun penjual gorengan di Padang Pariaman, Nia atau NK. Aku di sini ingin membawakan kasus ini dengan harapan pelaku dapat cepat ditemukan dan korban serta keluarga korban dapat diberikan keadilan. Sebelum masuk ke dalam kasusnya, di sini aku mau kenalin dulu kalian dengan korban Nia atau inisialnya NK. Nia merupakan seorang gadis berusia 18 tahun yang tinggal di Korong Pasasurau, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nia ini kesehariannya jual gorengan. Dia udah jual gorengan di kampungnya itu sejak dia lulus SMP. Tujuan dia buat jualan gorengan untuk membantu perekonomian keluarganya. Dan selain itu dia juga pengen nabung buat perkuliahan dia nanti. Karena dia bercita-cita pengen jadi pekerja kantoran. Gorengan yang dijual sama Nia itu bukan Nia sendiri atau keluarga Nia yang masak, tetapi ada tetangganya yang menggoreng gorengan tersebut lalu dijualnya sama si Nia. Jadi hasil keuntungannya itu dibagi untuk Nia dan tetangganya yang memasak gorengan tersebut. Biasanya Nia ini jualan dari pagi hingga sore hari. Nia itu selesai kira-kira jam 4 atau jam 5 sore. Tapi di hari Jumat pada tanggal 6 September tahun 2024 sudah lewat dari pukul 4 sore, 5 sore, 6 sore, Nia ini belum pulang. Hingga pukul 8 malam pun Nia belum pulang. Keluarga yang khawatir mulai melakukan pencarian mandiri dengan cara keliling kampung dan tanya ke tetangga sekitar kayak lihat Nia nggak, terakhir lihat Nia di mana. Keluarga juga berkeliling kampung ke tempat-tempat yang biasa Nia jualan. Pencarian tersebut berlangsung sampai tanggal 7 September 2024 pukul 3 pagi. Namun sayangnya nihil, Nia belum ditemukan. Bahkan hilangnya Nia ini sempat ramai di platform media sosial TikTok karena terdapat video yang diduga merupakan rekaman terakhir terlihatnya Nia dalam kondisi hidup. Di situ terlihat bahwa ada bapak-bapak yang sedang bermain dengan cucunya dan di belakangnya itu ada gadis yang diduga merupakan Nia menggunakan kaos dan celana panjang hitam lengkap dengan dagangan gorengannya. Video tersebut diupload oleh akun Willy Aza dengan caption "Momen terakhir almarhum Nia Kurniasari terpantau kamera lewat di halaman rumah menjajakan jualannya saat saya bermain bersama cucu saya Emfalti Alfarizi", yang diupload pada tanggal 10 September tahun 2024. Karena pencarian tanggal 6 September sampai dengan tanggal 7 September jam 3 pagi Nia belum ditemukan, dilanjutkan lagi pada tanggal 7 September 2024 di siang harinya, dibantu dengan tim SAR dan warga sekitar. Namun sayang sekali hasilnya masih sama, Nia belum juga ditemukan. Pada malamnya tanggal 7 September tahun 2024, Rini, kakak dari Nia itu mimpi didatengin sama Nia. Di mimpinya itu Nia kayak minta tolong, kayak Rini tolong. Kak Rininya itu ngomong di mimpinya kayak, "Nia sini Nia, kenapa? Ada apa sini?" Nia di mimpinya itu cuma bilang, "Gak bisa, aku gak bisa kemana-mana, gelap." Kemudian di hari ketiga, lebih tepatnya hari Minggu tanggal 8 September tahun 2024, kakaknya Nia atau Kak Rini menemukan sedikit kecerahan mengenai lokasi keberadaannya Nia. Kakak Nia yang bernama Rini mendapatkan petunjuk dari salah satu saksi yang menyatakan bahwa Nia terakhir terlihat di dekat sebuah kuburan. Titik terang keberadaan Nia mulai terlihat pada pukul 15:54 waktu Indonesia Barat, di mana tim pencari mulai menemukan serpihan-serpihan atau tanda-tanda keberadaan korban. Barang-barang milik Nia seperti kunciran, gorengan, toples-toples gorengan terlihat berserakan di sebuah kebun. Setelah menemukan barang-barang tersebut, petugas dan warga sekitar lebih semangat lagi untuk mencari Nia. Langkah kaki seorang petugas terhenti di sebuah gundukan tanah yang terlihat
kayak baru aja digali dan atasnya ditutupi oleh dedaunan kering dan semak-semak. Di situ mulailah warga dan tim SAR ngegali. Dan pada saat ngegali sedalam 30 cm, alat gali tersebut udah mulai mengenai anggota tubuh yang diduga merupakan tubuhnya Nia. Pas aku lagi research ini guys, proses penemuan Nia itu dari berbagai sumber ada yang beda-beda. Yang tadi kan aku bilang kalau ada petugas yang tiba-tiba langkahnya berhenti gara-gara dia nginjek ada gundukan tanah. Tapi di sumber lain ada juga yang bilang kalau ada anak kecil yang nemu ikat rambutnya Nia, terus dia teriak ke warga, makanya warga ke lokasi tersebut. Tapi ada juga yang bilang kalau ada anak kecil yang lagi jalan, yang lagi bantuin cari Nia, dia lagi jalan di sebuah kebun, terus dia ngelihat ada tali rafia. Nah, pas tali rafianya ditarik, ternyata itu tali yang mengikat badannya Nia. Jadi aku nggak tahu yang benar yang mana, kalian bisa nilai sendiri ya guys. Tubuh Nia ditemukan di dalam sebuah lubang galian di tanah miring sedalam 40 cm dengan keadaan tidak memakai busana dan tangan yang terikat. Evakuasi dilakukan pada jam 17:30 waktu Indonesia Barat oleh tim gabungan yang terdiri dari BPDB, TNI, Polri. Mayat korban segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang Pariaman untuk dilakukan otopsi. Nah, lokasi ditemukannya jasadnya itu berjarak 1,5 km dari rumahnya Nia dan berjarak 1 km dari tempat biasanya Nia berjualan. Menurut Lala, salah seorang tim evakuasi menyatakan bahwa kondisi jasad korban saat ditemukan tanpa busana dan terdapat banyak sekali luka. Korban diduga mengalami kekerasan sebelum meninggal dunia. Saat diangkat kepalanya, ditemukan luka lebam di sepanjang bibir korban, sehingga bibir korban mengalami pembengkakan. Juga terdapat memar di bagian pipi yang diduga merupakan hasil dari pukulan. Korban juga diduga telah dijambak dan wajahnya dihantamkan oleh pelaku. Selain itu, menurut dokter yang melakukan visum, terdapat luka pada pangkal paha korban. Setelah melakukan visum, jasad korban dimakamkan di desa setempat, yaitu Korong Pasang Surau, Nagari Gugua, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam pada hari Senin tanggal 9 September tahun 2024. Kita masuk ke terduga korban. Karena menurut keluarga dan teman-teman Nia itu orangnya baik, dia tuh nggak suka yang cari masalah, anaknya pendiam. Keluarga dan teman-teman tuh nggak punya rasa curiga kepada siapapun. Karena menurut pihak keluarga dan teman-teman Nia merupakan anak yang baik, maka teman-teman Nia dan keluarganya itu nggak punya kecurigaan terhadap siapa pelaku yang tega menghabisi nyawa Nia. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman AKP Regi pada hari Selasa pada tanggal 10 September tahun 2024 menyatakan bahwa pihak kepolisian telah memeriksa beberapa saksi. Di antaranya ada satu orang yang terakhir kali ngelihat si Nia, keluarga korban yaitu ibu dan kakak Nia, dan 3 orang pemuda yang tinggal di wilayah tersebut. Namun ada satu orang yang diduga kuat sebagai pelaku utama karena pada saat jasadnya ditemukan orang itu hilang, dicari ke rumahnya nggak ada. Nah jadi guys, di tempat ditemukannya jasad Nia, tempat jasadnya ditemukan itu emang sepi guys. Di situ ada kuburan dan ada kayak kebun-kebun kayak gitu. Dan tempat itu jarang banget dilalui sama warga sekitar. Tapi di situ ada sebuah gubuk. Gubuknya itu biasa buat tempat nongkrong anak-anak kampung di situ. Nah, diduga salah satu pelaku adalah anak-anak yang sering nongkrong di situ. Dan anak itu hilang setelah jasadnya ditemukan. Dan sampai sekarang polisi masih melakukan pencarian kepada terduga pelaku. Setelah mendengar berita dari kasus ini, aku harap korban ditempatkan di sisi terbaik Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan keadilan setinggi-tingginya. Dan aku berharap juga pihak berwajib dapat menemukan pelaku secepatnya dan diadili dengan seadil-adilnya. Aku juga pengen berpesan kepada kalian untuk selalu berhati-hati dalam melakukan segala aktivitas. Seluruh narasi yang aku bawakan merupakan hasil dari apa yang aku baca dan aku lihat di internet. Apabila aku ada kesalahan pengucapan, tolong koreksi di kolom komentar ya. Selain itu, kalau ada informasi tambahan, kalian bisa banget tambahin di kolom komentar. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.